Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, izinkan saya ingin menyampaikan pengalaman pribadi yang benar-benar saya alami, dan kami menyampaikan dalam rangka mudah-mudahan menjadi jariah dan kemudian memunculkan sebuah pahala yang kemudian nanti akan kami peroleh, akan kami ambil di saat kami sudah berada di luar alam dunia, artinya dalam alam barzakh atau alam akhirat. Begini saudaraku, pada tahun 1983, insya Allah bulannya bulan September ya, September 1983. Saya waktu itu masih punya anak satu dan belum sampai usia 1 tahun waktu itu. Kami bersama istri berangkat mendatangi rapat awal. Kami diangkat sebagai PNS dan kemudian waktu itu alhamdulillah anak saya tinggal di rumah, saya titipkan di mbahnya. Ternyata di tengah-tengah jalan saya itu jatuh di jembatan itu. Terpelanting, saya jatuh dan kemudian pundak sebelah kiri saya ini menjadi bengkak. Dan istri saya jatuh ke sungai. Singkat cerita, kemudian ini dibawa ke ya namanya orang daerah ya, dibawa ke Sangkal Putung. Itu sampai ke 2 atau 3 tempat begitu. Nah, lalu kemudian dibawa oleh keluarga itu ke Rumah Sakit Karamjangan Surabaya. Ya jaraknya agak jauh sih. Tempat saya dengan rumah sakit itu sekitar 70 kilo ya. Dan waktu itu ya, waktu tahun 83 juga. Nah itu. Setelah di Rumah Sakit Karamjangan ditangani oleh teman-teman dokter, oleh bapak-bapak dokter itu. Kemudian difoto. Hasil fotonya itu ternyata tulang selangka saya ini patah. Jadi jarak antara persendian dan yang patah itu 2,5 cm ya sekitar itu. Kemudian yang patah, antara yang patah satu dengan yang lain, ini agak yang dekat dengan leher itu agak nyongat begini, sekitar 2,5 cm itu. Renggangnya itu. Nah, oleh dokter di sana itu kemudian ditekan karena akan dipasang kayak rangsel gitu. Ya siapapun orangnya ya Pak ya, walaupun bukan saya ya. Ya cara Jawane jerit Pak. Saya berteriak saking sakit karena ditekan itu. Nah, setelah dirangsel, kemudian saya pulang. Ya selumrah di daerah itu, kemudian kalau ada orang sakit itu ya sana jenguk, sini jenguk. Saran-saran teman-teman itu begini. Kalau sampean tiap minggu itu datang ke Rumah Sakit Karamjangan, sedangkan antara rumah sampean dengan Karamjangan itu jauh. Ya, apalagi saat itu ya maka disarankan sudahlah kontrol aja ke puskesmas di daerah sampean. Berangkatlah saya ke puskesmas. Dan waktu itu yang menjadi dokter di sana itu Pak Dokter Dio namanya. Pak Dio, Dokter Dio itu orangnya kurus, kayak Ahmad Albar gitu ya kurusnya, terus kemudian dia perokok berat. Emang wajar ya, orang perokok itu rata-rata badannya kurus. Rata-rata. Nah, beliau menghadapi saya itu dengan santainya, dengan tersenyum, sambil merokok. Dia bilang begini, "Nggak usah mas, nggak usah dioperasi, nggak usah di plat, nggak usah di pen, karena di Karamjangan itu ditawari, gimana kalau dipasang plat? Ini plat yang luar negeri harganya sekian, kalau plat yang biasa harganya sekian." Waktu itu saya mikir lah, karena ya banyak sih uangnya yang harus dibayarkan itu. Akhirnya nggak usah lah Pak, saya pulang aja, saya ke Sangkal Putung itu. Nah, singkat cerita, saya di hadapan Pak Dio. Pak Dio mengatakan, "Nggak usah mas, nggak usah diplatina, nggak usah dioperasi. Asal sampean mau mengkonsumsi jagung rutin tiap hari.
jagung rebus. Jagung rebus itu loh. Atau kalau mau itu peresan parutan wortel. Lah saya itu kan kalau sudah kelihatan wortel itu sudah, karena kecilnya itu sering dicekoi itu, sehingga istilah Jawanya nggak kolu. Sehingga iya Pak, insya Allah saya akan mengkonsumsi jagung dan rutin. Jagungnya itu jagung nggak seperti yang saya pegang ini jagung manis ya. Ada jagung hibrida, tapi waktu itu jagung Jawa itu loh yang besar-besar itu. Jadi kalau direbus itu bisa berkembang, bisa melekor gitu. Setiap hari satu terus bulan-bulanan lah. Artinya bukan kok bulan-bulanan, artinya sudah lama gitu. Sudah lama. Sampailah kemudian beberapa bulan dan tahun alhamdulillah ya tetap kalau sepedahan itu ya tangan kanan ini yang fungsi, yang kiri ya pokoknya dipegang itu aja. Singkat cerita, saudaraku yang saya hormati, saya itu punya tambak, waktu itu nambak. Nah tambak itu kan ada dieselnya, kompor diesel itu. Dan diesel saya itu besar, 5 PK itu, Kubota 5 PK. Kubota 5 PK, itu alhamdulillah saya pakai nyelenggar diesel. Dan waktu itu saya itu pakai ini, jeragan diesel. Jadi beli diesel yang rusak-rusak, terus diperbaiki, ngundang tukang itu. Sehingga yang saya pegang itu berat-berat. Dan alhamdulillah. Sekali lagi, tanpa saya operasi, tanpa saya pakai plat, tanpa saya pakai palatina, cukup mengkonsumsi sebagaimana disarankan oleh Dr. Dio. Ya mudah-mudahan manfaat barokah beliaunya. Itu alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Cuman Pak Dio begini, saya kan sudah menikah Mas. Sudah Pak, sudah punya anak, sudah Pak. Ya wes kan nggak delek bojo meneh itu. Maksudnya enggak, ini yang renggang ini akan dibuntel dengan zat kapur akibat sampai makan jagung itu. Jadi nanti agak mendol, nggak apa-apa ya. Enggak, dan ternyata enggak. Sekarang itu enggak mendol itu. Dan kemudian jarak pundak saya kanan dan kiri ini ya sama lah, ya agak sedikit lebih panjang yang kiri, cuman nggak ketoro lah, nggak kelihatan. Alhamdulillah sekali lagi singkat cerita, alhamdulillah sampai hari ini Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dan rupanya Allah menaruh obat untuk saya itu ditaruh Allah Ta'ala di jagung. Nah, tua-tua seperti ini kemudian, saudaraku yang saya hormati, saya tuh berpikir ya Allah, ya ternyata benar ya. Apapun di dunia ini yang diciptakan Allah Ta'ala itu mesti bermanfaat, mesti berguna. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam Ali Imran 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu kata Allah. Termasuk jagung ini bermanfaat sekali. Karena apa? Yang tidak bermanfaat di dunia ini mesti hilang. Persis sebagaimana buih di laut. Buih itu apa ya? Ontok. Ontok itu kalau bahasa Bojonegoro enggak apik ya. Ontok itu uru. Busa. Nah, busa. Karena tidak manfaat mesti hilang. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma az-zabatu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Termasuk jagung ini. Nah, jagung ini ada kelobot bahasa Indonesianya. Kemudian jagung ini ada rambutnya. Sehingga saya waktu itu ketika merebus itu orang-orang tua mengatakan, kalau ngerebus jagung itu ikutkan sekalian rambutnya. Saya tanya, biar apa Mbah? Itu nanti agar tidak kembung
perutnya, lambungnya nggak kembung, ikutkan. Jadi Allah Ta'ala membuat jagung ada rambutnya, ada kelobotnya. Ini begitu di antara manfaatnya agar tidak kembung. Bahkan sekarang itu ada orang jual serbuk rambut jagung. Entah seon, entah sekilo, entah berapa itu, pokoknya satu bungkus itu 20.000. Ya banyaklah khasiatnya. Di antara yang jelas yang saya lihat itu menurunkan kolesterol dan kemudian menurunkan gula darah. Itu karena saya juga punya kolesterol, saya juga punya gula darah, maka itu saya konsumsi. Nah, inilah saudaraku pengalaman pribadi saya dan memang nyata ya, sampai sekarang usia saya sudah hampir 63, tinggal beberapa bulan lagi. Kejadian itu 1983 dan sekarang tahun 2021. Alhamdulillah. Ya orangnya ya gagah, yang ganteng seperti ini, kata ibu saya, kamu tuh ganteng. Iya, jadi enggak. Ya tapi mungkin ya ada teman-teman yang, ini bagi teman-teman yang senasib dengan saya artinya. Bagi teman-teman yang mungkin terlalu banyak kapur atau pengapuran yang mungkin nggak baik juga. Sekali lagi kembali kepada bahwa ini adalah pengalaman yang saya alami dan kemudian saya share, saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan manfaat dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi jariyah, menjadi amal jariyah. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.